Indonesia datang ke Arab, tanda tangan buat kesepakatan. Kalau ada yang datanya dikoreksi, tidak ada satupun yang akan ditangkap. Sampai sekarang tuntutan itu tidak dipenuhi. Terakhir yang kami dengar, bahkan Jokowi mengirim tim khusus ke Hongkong hanya untuk mengerti apakah masalah itu benar atau tidak. Sampai detik ini kami masih belum mendengar ada kabar baik akan ada kesepakatan resmi dengan pemerintah di luar negeri termasuk Hongkong. Kalau sampai tidak ada apapun di bulan ini, maka minggu pertama ketika kawan kita sidang, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Begitu juga korban lainnya. Karena satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka apabila pemerintah dari Jakarta turun tangan langsung untuk menolong para korban. Karena menolong mereka berarti membebaskan korban-korban berikutnya. Kalau mereka tidak selamat, siapapun dari kita tidak akan punya jalan keluar untuk selamat. Di atas itu semua, kawan-kawan perlu ketahui bahwa koreksi atau pembenahan data memang sangat kejam. Sebenarnya adalah program pemulangan deportasi halus pemerintah Indonesia. Mbak perlu ketahui bahwa banyak negara di dunia ini juga kena krisis. Mereka sekarang mendorong, menyuruh pemerintah yang mengirim TKI untuk memulangkan dalam tanda kurung TKI bermasalah. BNP2 TKI sudah mencanangkan akan mendeportasi 50.000 TKI di luar negeri yang overstay. Mulai akan ada pendataan dalam beberapa bulan ke depan ini untuk dipulangkan dengan tiket gratis. Tapi bukan hanya TKI overstay yang akan dipulangkan, termasuk kita yang punya data palsu adalah target pemulangan dengan cara halus pembetulan data paspor tadi. Dan pemulangan ini salah satu bagian dari roadmap 2017. Masih ingat roadmap 2017 adalah program yang dicetuskan oleh SBY, diteruskan oleh Jokowi. Salah satunya adalah menutup pengiriman TKI PRT ke luar negeri. Sebelum ditutup, mereka melakukan tahapan deportasi bertahap. Mulai mereka yang di penjara, yang overstay, dan sekarang yang seharusnya tidak punya masalah, tiba-tiba punya masalah, kayak yang datanya palsu. Dan juga sampai 2017 akan ada pemutarbalikan sistem pengiriman TKI ke luar negeri. Apakah PRT ke Hongkong akan ditutup? Jawabannya oleh. Aku jualan ke juara? Oleh. Terus sing teko, apakah orang baru tetap bisa ngisi? Boleh. Yang di sini masih boleh memperpanjang kontraknya. Bagaimana dengan yang baru? Masih boleh, syaratnya robok. Salah satunya pendidikan minimum SMP dan SMA. Dia lulusan SD, ya insya Allah sama orang lebih. Bagi TKI saya ini kalau jadi sekretaris. Jadi semakin tinggi sama dua diploma 3, diploma 1, diploma 3, pokoknya sarjana S1 ya, pokoknya nilai S9 itu pasti bisa berarti TKI. Nah SD maaf saja, kayaknya itu akan masuk eliminasi. Yang kedua, sama harus punya syarat, sama harus punya sertifikat keterampilan apa saja ya. Keterampilannya khusus masak, motong rumput, ya, khusus keterampilan babysitter atau ahli ini dan hal itu. Kenapa itu nanti jadi TKI? Selain pendidikan itu ditambah, jadi TKI untuk PRT usianya minimum harus 23 tahun. Dia lah 12 tahun orang nebu, dianggap di bawah umur. 20 tahun orang nebu. Jadi TKI khususnya PRT untuk yang baru ya, nama syaratnya rada akeh. Umur 23, lulusan minimum SMP. Yang ketiga, punya sertifikat khusus. Jadi mengenai sama saya kalau kursus kayak kursus BMC atau kursus bahasa Inggris apa, jalan sertifikat. Ini biasanya dari TKI. Benar, kedepannya TKI ecek-ecek kayak dulu modalnya cuma modal sehat badan, jasmani dan rohani tidak cukup. Jadi TKI tadi yang sudah saya bilang itu kayak jadi sekretaris kantor. Dan itu yang akan berlaku. Kenapa itu? Itu yang mereka sebut dengan perlindungan. Semakin tinggi pendidikan, pemerintah menganggap bahwa TKI itu akan selamat, tidak ada korban penganiayaan seperti ini.
Bener apa bener kira-kira? Sama nak mau kamu hubungi terus buat dibawa sertifikat diploma no. Aku lo lulusan D3. Aku malah bikin pulang karo supir. Sama ini ya nak, kau jengkel ya. Jadi pemerintah selama ini menganggap bahwa yang Filipina itu selamat akeh pintar karena pendidikan ibu. Padahal sama tidak tahu berapa orang Filipina yang juga mereka menggunakan. Sama nggak tahu berapa orang Filipina yang terjebak dalam sindikat narkoba. Sama tidak tahu berapa orang Filipina yang juga nggak bisa libur kayak kita. Pendidikan tidak pernah jadi jaminan perlindungan. Justru pendidikan akan semakin membuat majikan itu pegawai-pegawaimu mau sekolah diukur sertifikat akeh kanggo hujan ae. Ya kan? Sampai saja sekarang yang pendidikannya rendah. Ketika ada ngasih tahu majikan, karena ini loh mau bubentene 7 bulan, bayarnya 1.000 juta, 1.000. Majikan kami masuk rumah, dia itu nggak bisa jadi orang. Ternyata masih nggak tahu, marah lah dia. Kasus kekerasan kadang terjadi karena majikan berapa tinggi. Sementara sebenarnya kita itu masih menyesuaikan diri. Dan majikan maunya itu kamu siap, mesin siap pakai. Jadi semakin tinggi kita ini dijual di luar negeri, semakin tinggi imajinasi majikan, semakin tinggi pula kasus kekerasan. Jadi kenapa itu kawan-kawan? Program koneksi data paspor itu bagian dari deportasi. Kalau saya tanya apa Pak solusinya menyelamatkan kamu yang masih punya kontrak dan masih legal ya, resmi nanti apa? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita jika Jokowi atau Bu Retno, Menteri Luar Negeri atau Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif datang sendiri ke Hongkong, menemui Presiden Hongkong, ngecek tanda tangan kesepakatan kami akan melakukan pembunuhan data, jangan ada yang ditangkap, itu baru kita selamat. Di luar itu maaf Mbak, tidak ada dari kita yang bisa lari dari masalah keamanan. Jadi sekali lagi kami mengajak kawan-kawan semua bulan Mei ini sampai Juni JBRI punya kampanye selamatkan Dwi Murahati Sunarni yang akan sidang di bulan Juni. Mereka akan ada sidang bersakit sampai yang punya waktu keluar, nanti kita umumkan tanggal berapa sidangnya. Tolong ikut beri dukungan moral. Mereka tahu benar secara hukum mereka kalah. Yang bisa menyelamatkan hanya campur tangan dari pemerintah Indonesia. Kami meminta dukungan untuk sampai yang datanya asli, alhamdulillah. Tapi jangan bersombong diri, kita tidak tahu kapan kita tidak selamat. Solidaritas untuk sesama kita itu yang akan mengantarkan mereka selamat, kita selamat. Bulan-bulan yang akan datang juga masih punya terang yang lebih baik dari kita. Demikian, terima kasih. Selamat hari ini sekali lagi buat kita semua. Dan ingat, bulan Mei kita masih menunggu Bapak Hanif Dakiri dari Kementerian Tenaga Kerja berjanji datang ke Hongkong untuk ketemu Presiden Hongkong. Kalau sampai itu tidak terjadi, akhir bulan ini kita masih harus menuntut KJRI, menuntut janji mereka menyelamatkan. Kalau tidak, tanggal 3 Juni saat Dwi Murahati korban pertama yang akan sidang itu sidang, maka wallahualam kemungkinan besar dia pasti akan dipenjara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.